Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik belajar. Kali ini kita ketemu lagi dengan TSC ya. Nah, kita sudah sampai pada tutorial tentang teori kinetik gas gitu. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan hukum Boyle ya, hukum Boyle Gay-Lussac yang sudah di tutorial sebelumnya sudah sempat kita singgung. Nah, kita coba lihat tinjauan secara mikro lebih lanjut ya, tinjauan secara mikro terkait dengan atom-atom atau partikel-partikel yang menumbuk dinding ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kalau misalkan partikel-partikel itu sudah tadi kita tahu bahwa semua partikel itu akan tersebar secara acak ya, akan bergerak secara acak. Nah, gitu. Ada yang arah ke kanan gitu ya, ada yang arah ke kiri begitu. Nah, dan begitu sebaliknya. Nah, kalau misalkan saya meninjau satu sisi dinding ya, sebelah sini gitu. Oke, saya meninjau satu sisi dinding sebelah sini, di mana sisi dinding ini yang ditumbuk oleh partikel-partikel ini mempunyai luas sebesar A gitu. Ya, luasannya adalah sebesar A. Nah, kemudian ketika partikel ini menumbuk dinding sebelah sana, nah, partikel itu mempunyai massa sebesar M. Nah, kemudian dia bergerak dengan kecepatan sebesar V. Kalau dia geraknya ke kanan, ya, kalau dia ke kanan, dia punya tanda positif, ya, oke, karena dia merupakan besaran vektor, ya, kecepatannya ini. Kemudian, ketika dia bergerak ke kiri, nah, gitu, ketika dia bergerak ke kiri, yang ini salah satunya kita ambil contoh. Dia mempunyai kecepatan sebesar minus V, nah, gitu ya, minus V. Nah, sehingga pada saat terjadinya tumbukan ini, maka kita mengenal ada di besaran fisis yang lain yang kita sebut sebagai impuls, ya, I. Nah, gini. Impuls itu sama dengan perubahan dari momentum, ya, P-nya P kecil, di mana ini bisa kita tuliskan sama dengan massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Nah, kecepatan yang mana? Yaitu kecepatan pada arah awal ini yang kita misalkan sebagai Vx gitu, kecepatan pada arah sumbu X, kemudian yang ini adalah minus Vx otomatis karena dia bergerak ke kiri gitu. Nah, sehingga yang di sini bisa kita ganti ini massa, ya, V-nya adalah V yang V akhir itu berarti arah ke kiri, berarti minus Vx, nah gitu, minus Vx, ya, minus Vx, ya, kita kurangi, ya, massa, ini M delta V, ini boleh, karena ini kurungnya saya letakkan di depan seperti ini, udahlah saya tulis lengkap aja, massa dikali dengan V X. Nah, gitu. Ini yang bergerak pada arah ke kanan. Ini yang pertama tadi. Kemudian ini kecepatan akhirnya. Nah, jadinya gimana? Jadinya kan ini minus, berarti sama-sama masanya gitu. Masanya tetap. Berarti ada 2M, ya, V X. Nah, tapi tandanya adalah minus, ya, minus MVX. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika salah satu partikel ini tinjauan satu partikel saja yang menumbuk dinding sebelah sana gitu, dinding sebelah situ. Nah, kalau misalkan nanti jumlah partikel yang menumbuk dinding itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, misalkan banyak gitu ya, berarti kita bisa tuliskan bahwa I, ya, I momen impuls yang menumbuk dinding ini adalah yang diberlakukan oleh partikel itu, dan sebaliknya menurut hukum 3 Newton dia akan mengadakan aksi reaksi, berarti dinding juga akan memberikan perlakuan yang sama terhadap partikel ini tadi, tetapi arahnya berlawan kan gitu menurut hukum 3 Newton, aksi reaksi itu ya. Nah, sehingga di sini ya, untuk impuls yang dihasilkan oleh dinding, dinding
Oke ya, impuls yang dihasilkan oleh dinding itu akan sama dengan apa namanya, lawannya dari impuls yang dihasilkan oleh partikel-partikel, berarti tandanya positif ya, ya gitu. Itu ceritanya 2 m v x. Nah, ini untuk satu buah partikel. Nah, padahal partikelnya banyak sekali gitu. Partikelnya banyak. Sehingga ini kalau partikel-partikel itu banyak yang menumbuk dinding, misalkan kita beri nama, kita kalikan n aja gitu. Kita kalikan n. Misalkan nc gitu ya. nc. Nah, sehingga impuls yang di teori sebelumnya pada pembahasan impuls dan momentum, nah, di sana kita bisa dapatkan itu adalah gaya, ya, gaya dikali dengan delta T. Oke, gaya yang dihasilkan otomatis gaya dari dinding ini, berarti FD, ya, F dinding kan gitu. F dinding ini. Oke, sama dengan apa? 2M, oke, Vx dikali dengan NC dari jumlah partikel, sebanyak partikel tadi gitu. Nah, sementara ketika kita membahas ini ya, ini kan kita melihatnya pada sisi sebelah sini saja gitu, di sebelah sisi kanan ini yang seluas A gitu. Nah, misalkan ini saya perbesar, segmen-segmennya saya bagi seperti ini, tidak ada masalah ya. Jadi ini hanya misalkan kita bagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi gitu. Oke, kita gambar ulang ya. Oke, partikel-partikelnya tetap ada di sana ya, memenuhi ruangnya di sini gitu. Cara acak. Nah, saya melihat di sini. Oke, saya lihat di sini ya, sebuah partikel yang bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar v lalu menumbuk dinding. Kemudian ada partikel lain yang di sini juga pada saat yang bersamaan posisinya masih ada di sini, Dia sementara yang awal tadi sudah ada di sini. Otomatis kan ini lebih duluan menumbuk dinding ini gitu. Sementara yang di sini masih posisi mungkin sama dengan ini, posisinya di sini gitu. Nah, sehingga ada perbedaan waktu selama rentang delta T gitu. Selama waktu delta T. Nah, jarak yang ditempuh antara satu dengan yang lain ini ketika menumbuk dinding adalah sebesar delta X. Nah, gitu. Nah, delta X. Ini coba kita tulis ulang, ini adalah seluas A gitu. Pas maukannya adalah A. Nah, dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa si partikel ini pada saat menumbuk dindingnya bukan dalam waktu yang bersamaan gitu. Sehingga kita hanya bisa menduga, kita bisa hanya memprediksi tentang probabilitas, tentang kemungkinan ya. Jadi probabilitasnya partikel menumbuk dinding ini dengan yang itu nantinya separuh gitu, setengah dari total kemungkinan itu untuk masing-masing partikel. Nah, yang ada di sini. Ya. Jadi kalau misalkan kita beri simbol ya, bahwa nanti yang menumbuk dinding jumlah partikel yang menumbuk dinding itu kita beri nama NC gitu. NC. Terus kemudian kita bandingkan dengan jumlah partikel total awal, ya adalah N gitu. N ini adalah jumlah partikel total. Nah, seperti itu. Jadi ini saya ulang lagi, NC ini adalah partikel yang berhasil menumbuk dinding, kemudian N ini adalah jumlah partikel total. Kan beda ya. Ini yang pada saat delta T itu menumbuk dinding, kalau yang ini adalah totalnya, jumlah totalnya. Nah, ini akan sama dengan kita bandingkan dengan volumenya, dengan volume dari gas ya, volume dari gas yang menempati ruangan ini gitu. Sehingga di sana rumusan untuk volume itu adalah luasnya. Ya, luas dikalikan dengan delta X-nya, ini luas. Ya, dikali dengan delta X-nya, ini volumenya kan. Dikali dengan delta X. Ya, dibagi dengan volume total. Nah, gitu. Karena apa? Ini tadi kita ambil segmen seluas segini saja gitu. Nah, ini akan imbang, boleh kan? Ini adalah, saya ulang lagi, jumlah partikel yang menumbuk dinding sebelah sini kita bandingkan dengan jumlah partikel totalnya. Yang ini adalah
volume yang ada di segmen sini saya bagi dengan volume totalnya, kan gitu, sama saja. Sehingga kalau misalkan saya mau nyari NC, nah gitu, itu boleh kan, sama dengan gini, sama dengan A, ya A, oke, saya kalikan dengan N-nya, ini saya pindah ke sana, saya bagi dengan V, oke, volume totalnya dikali dengan delta X, gitu, dikali dengan delta X, ya kan? Nah, sehingga kalau ini saya bagi, saya bagi dengan delta T, saya bagi dengan delta T. Oke, saya bagi, misalkan ini saya bagi dengan delta T, dibagi delta T. Nah, gitu. Jadinya gimana coba? Jadinya kan NC saya bagi dengan delta T, itu sama dengan A G dikalikan dengan N, jumlah partikel totalnya, dibagi dengan volume total, dikali delta X, saya bagi dengan delta T. Nah, gitu. Ya, jelas kan kalau sudah seperti itu? Nah, ini tadi kemungkinan sebuah partikel, ya, kemungkinan sebuah partikel ketika dia menumbuk dinding, ya, dibandingkan dengan partikel yang lain pada saat delta X ini dalam selang waktu delta T juga, itu kemungkinannya setengah semuanya, ya. Ya, jadi ini jumlah partikel yang menumbuk dinding dibagi dengan waktunya, kemungkinannya, probabilitasnya adalah setengah. Ya, maka ini harus kita kalikan dengan setengah. Jadi setengah ini adalah probabilitas. Oke, probabilitas. Nah, ini adalah probabilitas atau kemungkinannya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa kembali ke rumusan yang ada di sini, ya. Ya, pada rumusan yang ada di sini, di sini, ya, di sini kita bisa tuliskan jadinya. Oke, saya pindah ke situ. Ya, saya bawa ke sana aja, ya. Nah, ya gitu. Oke, ini FD, ya, gaya yang menumbuk dinding tadi. Oke, itu akan sama dengan 2 M, ya, Vx, ya, mvx. V ini adalah V kecepatan, ya, V kecil ini, ya, mvx. Nah, NC-nya saya ganti dengan ini. Saya ganti dengan ini tadi. Oke, saya ganti dengan ini. Jadinya apa? Dikali A, ya, luasnya tadi, dikalikan dengan jumlah partikelnya, dibagi dengan volume total, gitu, ya. Ini dikali delta X, ya, dibagi dengan delta T, gitu. Bagi dengan delta T, terus kemudian dikali setengah, ya, dikali dengan angka setengah yang ini tadi, gitu. Nah, jadinya seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa ini ada angka setengah, kita coret dengan angka setengah yang ada di sana. Oke, itu sama dengan apa? M. Oke, Vx, ya. Kemudian ini ada Vx, ini kan V, ya. Oke. Nah, ya, delta X dibagi delta T itu kan V. Ya, ini Vx juga, gitu. Vx A, oke, N dibagi dengan V besar, volume, dikali dengan Vx, nah gitu. Nah, sehingga tinggal apa di sini? M Vx kuadrat dikali A dikalikan dengan N dibagi dengan V. Nah, ini adalah gaya yang menumbuk dinding tadi, ya, yang menumbuk dinding FD. Nah, gitu, gaya yang menumbuk dinding. Nah, A-nya kita bawa ke situ, A-nya kita bawa ke bawah. Jadi gaya yang menumbuk dinding itu tadi saya bagi dengan A-nya yang ini itu akan sama dengan M, ya, Vx kuadrat dikali N per V. Nah, gitu, ya, N per V. Nah, F per A itu apa? Gaya yang menumbuk dinding tiap satuan luas itu tidak lain adalah tekanan. Nah, gitu. P, ya, P
itu sama dengan N per V. Nah, gitu, dikali mvx kuadrat. Nah, inilah tekanan yang dialami oleh dinding gitu ya, yang dialami oleh dinding ketika berbenturan dengan partikel-partikel yang ada di dalam wadah itu gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sehingga jelas sekarang bahwa rumusan PV NRT itu bisa berubah dalam bentuk yang lain. Contohnya ini ya. Contohnya yang ini V-nya bawa ke sana kan jadi rumusan yang lain gitu. Nah, maka nanti akan dikaitkan dengan energi kinetik ya. Akan dikaitkan dengan energi kinetik di bagian yang lain ketika nanti kita bahas tutorial berikutnya. Baik, sementara seperti itu adik-adik ya, untuk bagaimana mencari tekanan yang dialami oleh tekanannya dialami oleh dinding ketika berbenturan dengan partikel-partikel yang ada di dalam ruangan itu. Oke, baik. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.